Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya sudah kita bahas tentang ATP dan modul ajar. Selanjutnya asesmen. Asesmen itu dibagi menjadi ada tiga. Yang pertama ada diagnostik, formatif, dan sumatif. Asesmen diagnostik mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kesiapan belajar siswa. Jadi sebelum kita menyusun modul ajar atau bahkan ATP, kita harus melakukan asesmen diagnostik. Contoh pada agama misalnya atau bahasa Indonesia, mereka belum pandai membaca Al-Quran dan bahkan membaca tulis juga belum mampu. Materi harus diundur menjadi lebih dasar lagi untuk ajari mereka menulis dan membaca. Dan bukan juga Pak Ibu yang harus kerjakan itu sebenarnya. Dalam mengidentifikasi dalam asesmen diagnostik, hasil diagnostik itu dibagi menjadi tiga. Jadi misal kita tes anak-anak itu, mereka sudah paham baca atau tulis belum. Nah, dalam bentuk soal, lalu lahirlah tiga kategori ya. Pertama paham, yang kedua paham sebagian, yang ketiga belum paham sama sekali. Nah, itu kita jadikan dalam tabel hasil asesmennya. Jumlah peserta didik yang paham itu ada 7, jumlah paham sebagian ada 4, dan jumlah belum paham sama sekali ada 6. Jadi tindakannya yang paham utuh itu pengayaan, kita ajari bagaimana mereka mengajari bentuk pengayaannya, boleh juga seperti itu. Jadi kita ajari untuk mereka ajari teman-temannya yang dapat kategori belajar tambahan. Jadi murid kategori 1 itu menjadi narasumber untuk teman-temannya yang mendapatkan tindak lanjut belajar tambahan. Mereka yang ajari dengan bahasa yang lebih sederhana. Setelah hasil dari situ lahirlah lahirlah ATP. Itu bisa bikin ATP. Terus asesmen formatif. Asesmen formatif. Jadi kita memastikan bagi anak-anak itu sudah paham belum sih. Misal kita dalam satu topik itu ada 4 subtopik. Setiap habis subtopik, misalnya sejarah desain komunikasi visual, saya di pertengahan pembelajaran atau di akhir pembelajaran harus pastikan mereka sudah paham atau betul atau belum. Itu asesmen formatif. Nah, kalau belum, kita harus adakan pembahasan ulang kembali. Memang agak rempong sih, tapi tidak serempong itu sih. Maksudnya kalau model pembelajaran seperti ini dimulai dari kelas 1 SD sampai naik ke tingkat lanjut, saya rasa masuk akal kalau yang namanya tidak naik kelas itu tidak ada. Karena anak-anak sudah harus dipastikan mampu sebelum masuk ke topik selanjutnya. Asesmen sumatif. Nah, ini harus dipahami sama teman-teman Bapak Ibu guru. Asesmen sumatif tidak hanya dilakukan di akhir semester, tapi asesmen sumatif dapat dilaksanakan di akhir topik, di akhir elemen, atau bahkan di akhir semester. Tapi itu saya rasa tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Kemampuan otak manusia kan terbatas. Jadi bayangkan kalau kita adakan sumatif di akhir semester secara bersamaan. Alhasil, hasil dari ujian mereka itu bukan hasil pemahaman, tapi hasil hafalan. Nah, lebih efektifnya memang setiap di akhir topik atau di akhir elemen kita adakan asesmen sumatif. Lalu kemudian di akhir nanti baru dirampungkan secara bersama-sama hasil pencapaiannya mereka di setiap topik dan setiap elemen atau setiap elemen. Asesmen sumatif tidak hanya dengan ujian atau tes tulis. Sumatif juga bisa lewat observasi hasil pengamatan guru. Jadi guru mengamati perilaku dan aktivitas siswa selama pembelajaran. Jadi kalau baik, bisa tentukan nih bahwa dia ini sudah bisa. Terus penilaian diri, siswa menilai diri mereka sendiri berdasarkan pencapaian belajar. Tapi ini tidak masuk akal sih kalau siswa yang nilai dirinya sendiri sudah pasti ya. Kecuali mereka sudah jujurnya luar biasa ya, alhamdulillah. Terus ada penilaian teman sebaya, siswanya yang nilai. Tapi itu nggak mungkin di sekolah kan. Terus ada portofolio. Nah, ini seperti yang saya terapkan di modul
ilustrasi, mengumpulkan hasil karya siswa selama proses pembelajaran. Jadi di akhir topik, kalau di akhir elemen, tugas-tugasnya mereka itu saya kumpul, jadi gambar-gambarnya saya kumpul jadi satu harus dinilai. Terus proyek, siswa mengerjakan proyek untuk menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi. Itu tidak hanya tes tulis, Bapak Ibu. Kayak matematika itu kan bisa dibikinkan semua proyek. Contoh matematika. Kalau siswa tak kewalahan dalam ujian tulis, coba kita tes dan mereka dalam bentuk proyek. Apa mereka sudah paham betul bagaimana prinsip rumus matematika yang digunakan mereka yang biasa mereka tulis itu bisa diterapkan di lapangan. Contoh membuat desain dina tokoh untuk elemen geometri. Ini bisa kita baca, kita pause saja situ baru baca. Terus bahasa Indonesia, membuat video promosi produk dan sebagainya. Jadi tidak hanya ujian tulis, mungkin bisa jadi anak-anak itu penat. Kalau kita kan selama ini di kurikulum 13, anak-anak dikasih ujian di akhir semester, otomatis ada anak-anak yang lulus, yang bukan lulus sih sebenarnya, hasil hafalannya bagus. Dia malamnya menghafal, bukan berarti mereka paham, tapi mereka hafal malamnya, besoknya dia terapkan di pas ujian. Kalau kita tanya bagaimana penerapannya, kan belum tentu berhasil sih sebenarnya. Makanya saya bilang itu tidak efektif kalau di setiap akhir semester. Saya tidak pernah percaya hasil ujiannya anak di ujian semester, karena kenapa? Itu hasil hafalan, bukan hasil pemahaman. Nah, ini untuk contoh untuk bahasa Indonesia. Ada contohnya untuk saya Bapak tinggal pause saja. Itu untuk proyek. Kalau memang anak-anak bisa kita lihat di situ tidak bisa ujian tulisnya, coba kita kasih remedial dalam bentuk ujian proyek. Kalau di K13, anak-anak yang tidak lolos, kita dikasih waktu 1 minggu untuk remedial. Itu kan tidak mungkin, tidak masuk akal bisa selesai remedial dalam 1 minggu itu. Dan ditambah lagi ada banyak mapel lain. Apa yang terjadi? Kita membangun budaya suap di situ. Kayak, kok ya sudah, kalau tidak lulus, beli kok saja ini untuk nambah nilaimu. Kok beli sapu, beli pel, beli apa segala macam untuk nambah nilai. Itu gitu. Aduh. Nah, ini contoh penerapannya. Contoh di elemen 1, setiap habis elemen, habis ini semua, kita uji, kita tes sumatif lagi. Tes sumatif kembali. Habis elemen 2, elemen 3, atau habis dalam satu paket elemen. Misalnya kan elemen sudah dibagi. Elemen 1, 2, 3 itu penuturan yang pegang. Setiap habis elemen keseluruhan, dites lagi ujian semua. Tapi yang paling efektif sebenarnya di setiap habis elemen kita sumatif. Nah, kalau Bapak Ibu masih merasa berat untuk tapi saya rasa ini Bapak Ibu sudah paham sih alurnya. Tapi kalau Bapak Ibu masih belum paham untuk penyusunan ini, Bapak Ibu bisa bantu sama AI robot. Nanti itu kita bikin di video selanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.